Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Modul 1.1 Penugasan kelompok 1.1a.5 Ruang kolaborasi dengan judul Kekuatan Konteks Sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kelompok 2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Alvan Lutfi Fadli SMPN 1 Kelumpang Utara. Laili Saadah SMP Bebunga Estate. M. Fikri Ilhami SMAN 1 Rantau. Nurdiana SMAN 1 Sampanahan dan Saidah SMPN 1 Pelumpang Tengah. Penugasan nomor 1. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Nomor 2. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nomor 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok kami menjawab bubur Asyura. Bubur Asyura sebagai salah satu kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Latar belakang: setiap 10 Muharram, umat Islam di Kalimantan Selatan menggelar tradisi khusus, yakni puasa Asyura. Tak hanya berpuasa, orang-orang Banjar juga biasanya merayakan dengan membuat makanan spesial, yakni bubur Asyura. Bubur Asyura sangat unik karena dibuat dari campuran 41 jenis bahan. Bahannya biasanya terdiri dari aneka macam sayuran, kacang-kacangan, sampai daging. Jumlah 41 bahan ini harus dicukupi karena sudah jadi tradisi. Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan pembuatan bubur Asyura. Gotong royong selalu dilakukan bersama-sama, di mana biasanya warga berkumpul di masjid-masjid atau rumah warga, kemudian membagikannya ke warga sekitar. Religius sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil alam yang berlimpah. Kreatif karena tidak adanya resep khusus, sehingga masyarakat dengan kreativitas mereka dapat mengkreasikan segala bahan yang ada menjadi suatu hidangan yang lezat. Toleransi dan kekeluargaan. Budaya berbagi tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, dan status sosial, menciptakan hubungan yang damai dan tentram.
keterkaitan antara kearifan lokal dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan melihat kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Letak geografis yang mayoritas perkebunan dan pertanian membuat masyarakat senantiasa bersyukur atas hasil alam yang melimpah. Sebagai salah satu bentuk rasa syukurnya adalah dengan merayakan Hari Asyura, yakni dengan pembuatan bubur Asyura. Kodrat zaman. Masyarakat tetap mempertahankan tradisi pembuatan bubur Asyura karena nilai-nilai yang terkandung dalam proses pembuatan bubur Asyura tersebut masih relevan dengan perkembangan zaman, khususnya sangat berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni gotong royong, religius, kreatif, toleransi, dan kekeluargaan. Kekuatan konteks sosio-kultural. Nilai-nilai luhur bangsa atau nilai-nilai kemanusiaan yang terdiri dari religius, gotong royong, kreatif, toleransi, dan kekeluargaan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tentang kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai penguat karakter murid. Dalam hal ini, pentingnya memasukkan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan ke dalam lingkungan belajar murid, bertujuan untuk menuntun manusia yang tidak hanya cerdas secara keilmuan, namun juga memiliki budi pekerti yang luhur. Budi pekerti menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara sama dengan karakter, sama dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3 tentang kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah. Kemerdekaan belajar dengan berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan daerah mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Contoh karakter yang dapat dikembangkan disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada alam, akhlak kepada manusia. Berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna. Contoh aksi nyata: berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kebersihan kelas dan sekolah. Piket, menghias taman, menanam pohon, program bank sampah,
dan sebagainya. Bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, berbagi takjil, donor darah, dan sebagainya. Gotong royong, berkolaborasi dan berperan aktif dalam program sekolah, seperti perayaan Hari Ulang Tahun Sekolah, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Keagamaan. Menghasilkan barang-barang berteknologi tepat guna atau karya 3R, reduce, reuse, and recycle. Mempelajari dan melestarikan budaya daerah bersama-sama. Kesimpulan, pendidikan menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kontekstualisasi nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menguatkan karakter murid, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan dengan pendidikan masa kini dan relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak. 3 kata filosofis Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.